Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Saya Desi, seorang Kristen hamba Tuhan, dan saat ini saya tinggal di Jambi. Saya diberi kesempatan untuk berbagi kesaksian mengenai kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah saya rasakan dalam hidup ini. Sebenarnya saya agak bingung untuk memulai bagian mana dari berkat Tuhan yang harus saya bagikan, karena begitu banyak berkat kebaikan dan jawaban doa dari Tuhan yang saya rasakan terjadi dalam hidup saya. Saya pernah menderita suatu sakit keganasan, kanker kelenjar getah bening, pernah menjalani kemoterapi, dan puji Tuhan diizinkan untuk menjadi seorang penyintas dan hidup hingga saat ini. Saya menikah dengan seorang suami yang memiliki latar belakang berbeda dengan saya, seorang percaya dan dengan latar belakang budaya berbeda. Saya, puji Tuhan, diizinkan untuk mendapatkan 2 orang anak dalam perkawinan kami. Masing-masing ini saya sampaikan untuk memuji Tuhan, karena dalam setiap hal yang baru saja saya bagikan, ada pergumulan masing-masing yang saya dan suami rasakan. Namun berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Dan pada malam ini saya ingin membagikan sesuatu bagian dari berkat Tuhan melalui pertumbuhan yang saya rasakan, sekaligus jawaban doa bagi kehidupan rumah tangga saya dan suami. Saya dan suami pada awal-awal pernikahan kami tinggal menumpang di rumah orang tua saya. Kami berdua kebetulan diberkati dengan suatu profesi yang sama, yaitu dokter. Orang menganggap mungkin sebagai dokter kami sanggup untuk menjalani kehidupan yang mandiri, tetapi pada dasarnya agak susah bagi kami untuk hidup mandiri saat itu, sehingga kami terpaksa harus menumpang di rumah orang tua. Dan di satu sisi lain, ada satu saat di mana kami harus memutuskan untuk melanjutkan pendidikan atau tidak, karena akan ada batas usia untuk itu. Di titik itu, karena kerinduan dan cita-cita pribadi maupun kerinduan dan mungkin sedikit banyak tuntutan dari keluarga, kami memutuskan untuk mengambil pendidikan lanjutan sebagai spesialis. Saat dimana kami berusaha untuk melanjutkan pendidikan spesialis adalah hari-hari perjuangan yang cukup berat, karena kami sama-sama diizinkan Tuhan untuk mengalami kegagalan. Terlebih suami saya tidak hanya sekali 2 kali ia mengalami kegagalan, tetapi beberapa kali. Dan setiap kegagalan menyisakan suatu perasaan putus asa. Dan terlebih saya sebagai istri rasanya sangat sedih melihat suami saya beberapa kali gagal masuk untuk ujian spesialisnya. Saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kegagalan ini? Saya selalu beranggapan pada saat itu bahwa jika kami ditempatkan sebagai suatu keluarga di tengah keluarga yang belum mengenal kebenaran, tidakkah langkah baik Tuhan memberikan kami suatu keberhasilan pada saat itu, mungkin dalam bentuk keberhasilan untuk masuk pendidikan spesialis, sehingga orang lain boleh melihat, oh, keluarga ini keluarga yang menjalankan agama yang benar dan sungguh diberkati, sehingga orang boleh melihat juga betapa baiknya Tuhan. Saya tahu mungkin saat ini itu adalah suatu pemikiran saya yang picik secara rohani. Namun itulah pada saat itu yang menjadi kerinduan saya dan menjadi pergumulan saya dan yang saya doakan kepada Tuhan. Saya tahu bila dilihat kembali itu mungkin adalah suatu motif yang kurang tepat. Singkat kata, pada akhirnya suami saya memutuskan untuk memasuki suatu bidang yang dia tidak minati, dan di situ ia lulus ujian. Rencana Tuhan ini yang diizinkan terjadi bahwa ia lulus di bidang yang tidak diminatinya, membuat saya dan suami bergumul. Saya bisa melihat betapa suami saya
tidak menikmati hari-hari awalnya berada di sana. Dia pastinya masih merasa kecewa atas kegagalannya dan merasa juga bertanya-tanya kenapa Tuhan ingin ia masuk di bidang yang ia tidak minati. Pada akhirnya, puji Tuhan, suami saya bisa menyelesaikan pendidikannya pada waktunya dengan baik. Dan pada saat itu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, bila memang ada rencana Tuhan untuk kami boleh melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan suami saya pada saat itu untuk mendapat suatu bidang yang dia tidak minati? Apakah mungkin ia bertumbuh di sana? Apakah mungkin ia melayani dengan sukacita? Dan pada saat suami saya akhirnya juga harus keluar kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan penghidupan yang lebih baik, saya pun selalu bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan? Namun memang jalan Tuhan bukan untuk kita perkirakan, karena kita tidak akan sanggup untuk memperkirakan kebesaran Tuhan. Begitu Tuhan menyediakan suatu pekerjaan yang baik di Jambi, penghidupan keluarga kami juga lebih baik dan terpenuhi secara finansial. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk suami saya. Berkat-berkat yang sebenarnya adalah kesempatan yang langka, yang tidak semua rekan dokter seprofesi suami saya boleh nikmati. Ia boleh mendapat pengalaman belajar lebih baik dari orang-orang yang lebih ahli di luar sana, bahkan dari luar negeri. Dan satu yang saya syukuri bahwa saya boleh melihat suami saya sangat bersukacita dan menikmati akan kesempatan itu. Saya boleh melihat suami saya bertumbuh di sana, tidak hanya secara keahlian, namun juga secara pelayanan. Dan saya betul-betul memuji nama Tuhan. Pengalaman kehidupan ini membuat saya melihat bahwa Tuhan akan menyiapkan berkat itu pada waktunya bila kita siap untuk menerimanya. Saya juga merasa bahwa keirinduan saya pada saat saya dan keluarga kecil saya menumpang di rumah keluarga saya dari latar belakang agama yang berbeda. Pada saat saya merindukan ada hal besar yang bisa membukakan mata iman, pada dasarnya saya tidak perlu merasa bahwa harus ada hal besar yang terjadi supaya orang lain boleh melihat akan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dari hal-hal kecil dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang saya, suami, atau anak-anak lakukan pada saat menumpang di rumah orang tua. Melalui rasa syukur dan pujian kepada Tuhan yang kami ungkapkan atas berkat-berkat Tuhan yang sederhana yang sempat terucap di hadapan mereka. Saya percaya bahwa ada benih-benih kebenaran yang ditabur di sana, di mana mereka juga boleh melihat berkat dan merasakan kebaikan Tuhan hadir dalam diri keluarga saya dan melalui keluarga kecil saya. Sekitar 2 bulan ini, saya baru tersadar bahwa sempat ada sesuatu yang saya doakan 10 tahun yang lalu, yang menjadi pergumulan saya dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dan saya nyaris melupakannya, menganggap itu adalah suatu hal yang wajar yang Tuhan berikan untuk keluarga saya. Namun seharusnya saya lebih mensyukurinya, karena itu adalah jawaban dari doa saya. Jawaban yang Tuhan sudah siapkan pada saat saya memohonnya. Hanya saja saya percaya Tuhan menunggu saya, suami, dan keluarga siap secara rohani untuk menerima berkat itu pada waktunya. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi kekuatan dan pengingat bagi diri saya dan keluarga saya, dan juga menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita semua betapa Allah adalah Allah yang maha murah, maha pengasih, Allah pemelihara. Terpujilah Allah.